Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari peserta SAR PPSDM Regional Bandung, Angkatan 4, Kelompok 2 dari Kabupaten Tasikmalaya, yang beranggotakan Ibu Listia Nur Febrianti, AMDKes, dan saya sendiri, Intan Sufianti, AMDKes. Kami di sini akan membahas tentang analisis isu global mengenai korupsi. Ada beberapa tahapan untuk pembahasan analisis isu korupsi kali ini. Yang pertama itu ada identifikasi korupsi atau tahap praanalisis. Di sini kami menggunakan metode pentahelix. Kemudian ada yang kedua, menapis dan menyusun alternatif pemecahan masalah dengan metode USG. Yang ketiga, ada menganalisis akar masalah dengan metode fishbone atau tulang ikan. Dan yang terakhir yaitu alternatif pemecahan masalah dengan menganalisis SWOT. Kami akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang maksudnya adalah untuk memperkaya diri sendiri orang lain atau sesuatu yang mengakibatkan kerugian pada negara dan perekonomiannya. Adapun pengertian lain mengenai korupsi yaitu yang pertama, menurut Nurjana tahun 1990, korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang norma. Dan yang kedua, menurut Kartono tahun 1983, korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengaduk keuntungan pribadi. Ada beberapa isu korupsi di Indonesia yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Yang pertama ada kasus korupsi PT Asabri yang terjadi pada bulan Januari sampai Februari 2021. Kasus korupsi ini dilakukan dengan cara mengendalikan transaksi investasi saham dan reksadana. Kemudian yang kedua ada korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara terkait dana bansos COVID-19 pada bulan Desember tahun 2020. Dan yang ketiga ada korupsi damkar di Kota Depok. Dari beberapa korupsi di Indonesia tersebut, kami melakukan praanalisis isu korupsi dengan metode pentahelix yang didasarkan pada 5 jenis pemangku kepentingan. Yang pertama ada pemerintah. Implementasi terhadap regulasi mengenai korupsi masih kurang berjalan. Masih adanya faktor mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan yang kedua ada akademisi. Kurang berhasilnya pendidikan mengenai karakter kepada para pelajar sehingga banyak menghasilkan pribadi yang kurang jujur. Dan yang ketiga, ada pembisnis. Masih banyaknya keegoisan dari para pengusaha karena lebih mementingkan dirinya sendiri agar bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, ada masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi dan juga masyarakat terlalu acuh terhadap perilaku korupsi. Yang kelima, banyaknya media yang memberitakan tentang kurang rinci atau tidak tuntas hanya untuk kepentingan rating semata, sehingga masyarakat banyak yang menduga-duga terhadap kasus korupsi yang diberitakan. Setelah melakukan praanalisis, kami akan melakukan penapisan masalah yaitu dengan menggunakan metode USG. Dengan menggunakan skala Likert dengan rentang penilaian 1-5, dilihat dari urgency, seriousness atau keseriusan, dan grow atau perkembangan ke depannya. Nanti nilai yang paling besar akan dilakukan analisis SWOT dan fishbone. Dari beberapa isu permasalahan korupsi di Indonesia, nilai yang paling besar yaitu ada pada korupsi yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Batubara terkait dana bansos COVID-19 dengan nilai 13. Yang selanjutnya akan dilakukan analisis permasalahan menggunakan metode fishbone, kemudian
simulasi SWOT untuk mencari penyelesaiannya yang akan dijelaskan oleh Ibu Listia. Kepada Ibu Listia, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Intan atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya Listianu Febrianti akan melanjutkan pemaparan mengenai analisis permasalahan kasus korupsi bantuan sosial COVID dengan metode fishbone diagram. Fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi sebab akibat suatu permasalahan melalui beberapa kategori yang berkaitan. Yang pertama itu ada man atau manusia. Salah satu penyebab pada kategori ini adalah sifat tamak atau serakahnya manusia yang membuat dirinya tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya dan selalu merasa kurang, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi ketamakan dan keserakahannya yang tiada berujung. Selain itu, gaya hidup juga yang konsumtif memicu terjadinya korupsi karena mereka akan terus mencari cara untuk memenuhi perilaku konsumtifnya itu sendiri. Seperti contoh pada kasus korupsi bansos ini, tersangka Pak Juliari Peter Batubara ini menggunakan dana bansos ini untuk menyewa jet pribadi. Selanjutnya ada kategori metode atau proses. Salah satu proses yang menyebabkan terjadinya korupsi ini, salah satunya itu dalam proses penyaluran bantuan COVID yang tidak transparan. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa dana satu paket bantuan COVID ini dinilai seharga 300.000. Namun dalam pelaksanaannya harga paket tersebut tidak sebesar itu dan ada banyak pemotongan yang tidak jelas. Salah satunya berkaitan dengan kerjasama dengan vendor yang mengurus bansos COVID ini. Sedangkan di laporan tetap tercatat bahwa dana yang digunakan itu sebesar Rp300.000 per paket. Hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bansos COVID ini. Yang ketiga itu ada milieu atau lingkungan. Salah satu hal yang menyebabkan korupsi itu terjadi itu dimulai dari lingkungannya itu sendiri. Salah satunya yaitu mewajarkan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa juga terjadi karena lingkungan kerja yang mewah dan tidak bersih atau tidak jujur. Bahkan di dalam kasus korupsi ini, beberapa pejabat di Kementerian Sosial ini ikut terseret dalam atau sebagai pelaku korupsi bansos COVID ini. Hal ini menunjukkan banyak pihak di internal yang juga turut andil dalam penggelapan dana bansos ini. Yang keempat itu ada measurement atau pengukuran atau inspeksi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketidakakuratan data mengenai penyaluran bansos memberikan peluang yang besar untuk memicu terjadinya korupsi. Dan dikatakan di beberapa artikel bahwa pemerintah tidak aktif melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan penyaluran bansos ini sehingga pemerintah dirugikan atas kasus ini. Selanjutnya, ada analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT. Nah, untuk SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Yang pertama itu dari S-nya, dari SWOT itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan ini dapat memberikan peluang agar bisa mencegah perilaku korupsi ini. Yang pertama itu kekuatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah korupsi. Yang pertama adanya data yang akurat dan transparan sehingga masalah korupsi ini bisa diatasi. Salah satunya itu yang bisa dilakukan dengan penyaluran bantuan COVID ini dilakukan secara digital agar dapat terlacak rekam jejaknya. Yang kedua, penyelidikan kasus korupsi ini harus dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak memberikan kerugian yang lebih besar kepada negara. Yang ketiga, harus adanya sanksi tegas pemerintah yang akan sangat berpengaruh dalam penanganan kasus korupsi ini sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Yang kedua ada weakness atau kelemahan.
beberapa kelemahan yang dapat mencegah proses pencegahan korupsi ini. Yang pertama itu adanya lingkungan yang terbiasa bila ada korupsi. Yang kedua, lemahnya hukum di Indonesia atau belum ada kebijakan atau regulasi yang pasti tentang korupsi ini. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dengan penyidik yang bisa memperlambat proses penyelidikan, serta tidak dilakukan evaluasi secara rutin dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Beberapa peluang yang bisa mencegah terjadinya korupsi diantaranya adanya kemajuan teknologi dan akademisi yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta membuat kebijakan yang pasti mengenai alur dan proses penyaluran bansos COVID ini, sehingga ketika alurnya jelas dan tepat, nanti pelaporannya juga akan tepat dan akan menjadikan data dan informasi transparan. Yang keempat, threatness atau ancaman. Threatness atau ancaman yang dapat menghambat pencegahan kasus korupsi ini. Yang pertama itu adanya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan korupsi ini. Yang kedua, kesadaran kita dalam menerapkan perilaku anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari, serta banyaknya kesempatan terjadi korupsi di masa pandemi yang sulit ini. Tuhan pemaparan kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku korupsi ini dapat dicegah mulai dari diri sendiri dengan menerapkan perilaku anti korupsi di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta dibutuhkan peran pemerintah, salah satunya dalam membuat kebijakan mengenai sanksi tegas bagi para pelaku koruptor sehingga dapat memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelaku ataupun setiap orang yang akan melakukan korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.